bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara berikutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Buya Dr. Asmi Ilyas. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, seiring dengan rasa syukur kami kehadiratmu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir berkumpul di ruangan ini dalam rangka membicarakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah yang Maha Pengasih, mohon anugerahkan kepada kami dalam segala usaha dan kegiatan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang murni secara konsekuen. Allahumma ja'al baldatan hazihi Indonesia baldatan aminatan wa saira budangil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk berani mengatakan yang benar itu adalah benar, dan mampu pula menjalankannya secara benar, dan yang salah itu adalah salah, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah yang Maha Agung, berilah kami pemimpin yang taat kepada Allah dan mencintai rakyat dan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma hasil maksudana wa matluwana bidaraina birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah pemimpin kami yang patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sadarkanlah pemimpin-pemimpin yang membuat kebijakan yang mengambil hak-hak rakyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari nanti. Bapak Ibu hadirin anggota Forum Doktor dan Cendekiawan Bank Indonesia yang saya banggakan. Sebagai cendekiawan sudah barang tentu Bapak Ibu saudara mengetahui secara persis apa yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam, di mana bangsa ini telah melakukan perubahan konstitusi dengan sangat fundamental, karena pada saat itu yang berubah adalah sistem bernegara Indonesia. Dari awalnya sistem tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila yang bermuara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga penjelmaan rakyat sekaligus pemegang kedaulatan rakyat, diubah menjadi sistem demokrasi presidensial dengan pendekatan bias politika. Akibatnya kedaulatan rakyat tidak lagi berada di lembaga tertinggi yang merupakan penjelmaan rakyat yang utuh, tetapi kita serahkan pada partai politik dan presiden terpilih. Sistem bernegara ala barat tersebut sebenarnya juga tak lepas dari campur tangan para doktor dan cendekiawan yang ada di negeri ini, karena sebagian dari yang mendorong perubahan fundamental sistem bernegara Indonesia saat itu adalah mereka-mereka yang juga bergelar doktor, yang menganggap penguatan sistem presidensial adalah sistem demokrasi terbaik. Pendapat tersebut didasarkan atas penyederhanaan pandangan bahwa sistem demokrasi Pancasila adalah sistem Orde Baru, padahal sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa sama sekali belum pernah secara benar diterapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Tapi kita sudah buru-buru memvonis dan kemudian mengubur sistem perumusan pendiri bangsa tersebut tanpa menyadari akibatnya yang luar biasa fundamental, yaitu kita secara sengaja telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan identitas konstitusi. Sehingga sejak reformasi, konstitusi bangsa dan negara ini berjalan tanpa falsafah dasar yang kita anut dan kita peringati setiap tahun. Hal ini bukan saja paradoksal, tetapi sangat ironis untuk sebuah bangsa dan negara. Sehingga jangan heran bila kita menemukan semakin banyak keganjilan dan ketimpangan dalam perjalanan bangsa dan negara ini. Bapak Ibu, para hadirin anggota Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia yang saya banggakan, sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa jelas secara terang-benderang berasaskan Pancasila, sehingga sistem bernegara yang dipilih adalah sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh komponen bangsa, sehingga kedaulatan rakyat secara utuh berada di lembaga tertinggi negara. Para pendiri bangsa sama sekali tidak mengadopsi sistem barat, meskipun teori-teori penguatan sistem presidensial dan bias politika terus dikampanyekan sebagai sistem terbaik dalam demokrasi, karena para pendiri bangsa sudah membahas secara tuntas bahwa demokrasi Pancasila sebagai sistem tersendiri adalah sistem yang paling sesuai dengan negara super majemuk seperti Indonesia. Negara kepulauan yang jarak rentangnya sama dengan beberapa negara di Eropa. Atas kesadaran tersebut, kami di DPRI membahas hasil temuan dan aspirasi yang kami terima, sehingga pada akhirnya bersepakat untuk menawarkan gagasan perbaikan Indonesia demi Indonesia yang lebih kuat, yang lebih bermartabat, yang lebih berdaulat, dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara
sesuai rumusan pendiri bangsa. Kami juga menyadari bahwa sistem negara rumusan pendiri bangsa tersebut terdapat beberapa kelemahan karena sistem tersebut dilahirkan dalam suasana yang mendesak dan revolusioner pada saat itu. Oleh karena itu, kami menawarkan penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, bukan penggantian sistem bernegara seperti yang terjadi di dalam amandemen tahun 1993 sehingga proposal kenegaraan DPD RI berbunyi penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, sehingga kita menutup ruang untuk terjadinya penyimpangan praktek dari nilai-nilai tersebut seperti pernah terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM, kelima proposal penyempurnaan dan penguatan asas dan sistem bernegara Pancasila yang kami tawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh tanpa ada yang ditinggalkan. Yang kedua, membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan, sehingga anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan DPR bersama Presiden tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja, tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi, sehingga anggota DPD RI yang juga dipilih melalui pemilu legislatif berada di dalam satu kamar di DPR RI sebagai bagian dari pembentuk undang-undang. Yang ketiga, memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah, bukan ditunjuk oleh Presiden atau dipilih oleh DPRD seperti yang terjadi di era Orde Baru, dengan komposisi utusan daerah yang berbasis sejarah negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama di Kepulauan Nusantara, yaitu Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan utusan golongan bersumber dari organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan agama bagi Indonesia. Yang keempat, memberikan wewenang untuk pemberian pendapat pada utusan daerah dan utusan golongan terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan undang-undang di DPR. Yang kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran, dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era reformasi seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolak ukur penguatan sistem demokrasi Pancasila. Itulah 5 proposal yang kami tawarkan berdasarkan hasil serap aspirasi kami di seluruh penjuru tanah air. Khusus terhadap proposal kedua, di mana Kamar DPR RI sebagai pembentuk undang-undang agar dibuka peluang bagi peserta pemilu dan unsur perseorangan. Sebenarnya bukan gagasan baru. Dunia internasional juga sudah melakukan hal itu, termasuk 12 negara di
Uni Eropa, yang terbaru adalah di Afrika Selatan, yang membuka pintu aman DPR tidak hanya dari unsur peserta pemilu, dari anggota partai politik saja, tetapi juga perseorangan berbasis wilayah atau provinsi. Sehingga undang-undang yang dihasilkan yang mengikat secara hukum kepada seluruh warga negara tidak hanya dibuat oleh perwakilan partai politik saja, tetapi juga perwakilan masyarakat non-partisan atau people representative. Karena faktanya di Indonesia, anggota DPR dari partai politik dalam mengambil keputusan masih sangat didominasi oleh arahan ketua umum partai, sehingga sangat tidak adil bila penduduk Indonesia yang berjumlah 275 jiwa ini menegakkan kepatuhan hukum atas undang-undang yang dibentuk oleh atas arahan ketua umum partai yang mempunyai anggota di DPR. Itulah mengapa anggota DPD RI yang juga peserta pemilu dari unsur perseorangan yang berbasis provinsi secara merata harus berada di dalam kamar DPR RI sebagai bagian dari mekanisme check and balances yang utuh, sekaligus sebagai bagian dari suara provinsi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke. Hal ini berbeda dengan putusan daerah di MPR, karena putusan daerah di MPR bukan pembentuk undang-undang, dan mereka harus diisi dengan mekanisme putusan, bukan pemilu, dengan latar belakang atau basis unsur dari bangsa-bangsa lama dan negara-negara lama yang sudah ada di Nusantara ini sebelum Indonesia merdeka, yaitu penerus Raja dan Sultan Nusantara serta masyarakat adat dan penduduk asli Nusantara. Begitu pula dengan utusan golongan, mereka juga diutus dari bawah, bukan dipilih melalui pemilu. Dengan adanya utusan golongan, maka kita sudah mengembalikan ruang kedaulatan rakyat untuk dihuni oleh kalangan intelektual, cendekiawan, agamawan, dan kaum profesional melalui pintu putusan golongan. Karena memang sudah seharusnya Indonesia mengembalikan demokrasi yang saat ini digenggam kalangan oligarki kepada kaum intelektual, cendekiawan, agamawan, dan profesional yang beretika, bermoral, dan berbudi luhur. Karena mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Jika demokrasi hanya diisi melalui pemilihan umum, maka jelas tidak ada pintu bagi kaum cendekiawan, agamawan, dan profesional. Karena batu uji yang digunakan dalam pemilu adalah popularitas dan elektabilitas, bukan intelektualitas, integritas, dan moralitas. Apakah para profesor di kampus atau ulama salaf yang tidak populer harus ikut-ikutan trending di TikTok atau agar mencapai popularitas melalui media sosial? Tentu akan semakin rusak bangsa ini, karena popularitas tidak berbanding lurus dengan etika, moral, dan akhlak. Jadi kita harus sampai pada kesimpulan nalar berpikir yang benar, apalagi Bapak Ibu, para dokter dan cendekiawan, tentu cara berpikir Bapak Ibu sangat filosofis dan fundamental. Bapak Ibu pasti mengetahui bahwa hakikat kemakmuran rakyat hanya dapat dicapai dengan adanya keadilan sosial. Karena itu saya mengajak kita semua membangun kesadaran kolektif kita sebagai bangsa untuk kembali ke Pancasila. Kita kembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan identitas konstitusi kita. Kita dorong semua elemen bangsa agar terwujud konsensus nasional untuk kita kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 untuk kemudian kita lakukan amandemen dengan teknik itu tanpa mengganti sistem bernegara yang bermuara kepada penerimaan rakyat
di dalam MPR sebagai pelaksana kedaulatan. Jadi pada prinsipnya yang perlu saya sampaikan, kita kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah 18 Agustus 1945, kemudian kita amandemen dengan cara teknik. Jadi bukan lagi kita menggunakan sistem memilih presiden dengan cara presum, karena memilih cara presum sudah pasti dia tidak berpancasila. Intinya asalnya dia sudah anti Pancasila. Jadi banyak yang tanya sama saya, Pak Ketua, kita arahnya kemana untuk calon presiden? Saya selalu katakan bahwa saya tidak arah kemana-mana untuk calon presiden selama dia menggunakan isu. Karena apa? Karena ini tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ikhtiar yang kita niatkan untuk Indonesia yang lebih baik mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti pidatonya sesuai dengan Nah, kita kali ini adalah yang pertama, Bapak Profesor Dr. Habib Abbas, Guru Besar UMJ. Beda sekali dengan keadaan kita. Pemerintahan di bawah Perdana Menteri. Dokter Silver. Dokter Joni ke alam luar sana. Di sini Bapak. Itu dia. Praktik kenegaraan pada masa Agustus 1945 hingga Desember 1949 kita mengadakan sistem parlementer, pemerintahan di bawah Perdana Menteri. Presiden memegang kekuasaan simbolik dan pemungkas. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di negara bagian RIS, yaitu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Jadi ada negara-negara bagian, ada negara bagian Indonesia Timur, ada negara bagian Jawa Timur, ada negara bagian Madura, ada negara bagian Pasundan, ada negara bagian Sumatera Selatan, dan ada Republik Parlementer Federal. Jadi keadaan kita seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Ketua, bahwa kita sungguh-sungguh belum menemukan satu format yang lebih ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita untuk kebesaran negara ini untuk mencapai ikhtiarnya seperti yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Kemudian pada 27 Desember 1949 NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di negara bagian RI. RIS menggunakan konstitusi RIS 1949. Berikutnya ingin juga saya menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipakai sebagai konstitusi pada NKRI Jilid 2, yaitu 17 Agustus 1945 RIS bubar lalu berubah menjadi NKRI Jilid 2. Undang-undang yang dipakai bukan Undang-Undang 18 Agustus 1945, tapi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang merupakan modifikasi dari Konstitusi 1949 dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 masuk kotak. Kemudian praktek kenegaraan masa Agustus 1949
1950 hingga Juli 1959 kita menganut sistem parlementer. Pemerintahan kita pada masa itu di bawah pemerintahan dari seorang Perdana Menteri. Presiden memegang kekuasaan simbolik yang sifatnya sebagai pemungkas. Kemudian terjadi pilihan presiden Undang-Undang Dasar 1945 dipakai lagi sejak 5 Juli 1959 dengan amandemen pertama, itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Dan Piagam Jakarta dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 buatan Supomo dicantumkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, praktik kenegaraan masa Agustus 1959 hingga Maret 1966 terlihat corak pemerintahan kita dipimpin oleh diktator presidensial dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Sebagai mandataris MPRS, pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, demokrasi terpimpin dalam negara komunis. Ada DPR di bawah kendali presiden, MPRS, BPAS, ABRI dan Parpol di bawah kendali presiden. Desain Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan negara kerajaan yang mirip dengan keadaan Kaisar Jepang yang digantikan MPR. Dalam proses demokrasi terpimpin, Undang-Undang Dasar 1945 didesain mirip dengan sistem negara komunis dan MPR dengan Kongres Rakyat, kekuasaan di bawah Biro Partai Komunis pada waktu itu. Lalu kemudian struktur organisasi negara di bawah Undang-Undang Dasar 45 pada era Orde Lama juga keadaannya mirip seperti tadi. Ada MPRS, anggota DPR, utusan golongan DPR, anggota dari Parpol, golongan fungsional, ada presiden, MA, DPA setara, ada Pemda, Dasi 1, Dati 2, dan Dati 3. Kemudian struktur organisasi negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru juga kita lihat MPR, anggota MPR dari golongan dan Parpol, ada utusan golongan, ada golongan fungsional. Itu juga DPR, ada anggota dari Golkar dan Parpol, golongan fungsional ABRI dan non-ABRI, Presiden, Mahkamah Agung, DPA, dan ada juga Pemda. Nah, dari praktik kenegaraan masa 1967-1998, bentuknya parlementer karena kekuasaan tertinggi pada MPR, pemerintahan di bawah presiden sebagai mandataris MPR, dan MPR di bawah waktu itu kendali TNI Angkatan Darat yang dijadikan alat oleh presiden, dan MPR, DPD, DPR, dan DPRD di bawah kendali TNI Angkatan Darat yang dijadikan alat oleh presiden. Presiden memang tidak diangkat seumur hidup di zaman Orde Lama, tapi dapat diangkat secara terus-menerus. Kemudian struktur organisasi di bawah Undang-Undang Dasar 1945 pasca Orde Lama Orde Baru, kita juga lihat bahwa ada MPR, anggota DPR, anggota DPD, DPR, anggota dari Parpol, DPD, Presiden, MA, MK, Pemda, dan seterusnya di bawah. Nah, disinilah yang bagian terakhir ini praktek kenegaraan masa 1999 hingga saat ini. Kita melihat presidensial
memang itulah corak pemerintahan kita, pemerintahan di bawah presiden, pilihan rakyat secara langsung. MPR ada anggota DPR dari parpol, ada DPD, DPR dari anggota parpol, DPRD dari anggota parpol, dan masa jabatan presiden dibatasi 2 kali masa jabatan. Ada lembaga tinggi penjaga konstitusi yaitu MK. Nah, dalam keadaan inilah sebenarnya yang terjadi selama 25 tahun terakhir ini. Kita didikte oleh hukum Darwin karena pemilihan secara langsung, dan yang menang tentu adalah mereka yang kuat. Dengan itu, kami dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia ini sungguh-sungguh mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPD RI untuk kembali pada Undang-Undang Dasar